Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Panji Wisnuwirawan, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Next slide. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Devi Kusuma Putri dengan NIM 24050120140046, kemudian Hani Sukma Betari dengan NIM 24050120130122, selanjutnya Kezia Olivia Valerin dengan NIM 24050120130116, lalu Matthew Daren Kusuma dengan NIM 24050120130042, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Raffi Atala dengan NIM 24050120140138. Next. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil contoh kasus mengenai penyimpanan data kasus pasien positif COVID-19 di RS Mitra Asih Kota Bandung. Next. Dengan kasus Rumah Sakit Mitra Asih menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien positif COVID-19 untuk diisolasi di Kota Bandung. Terdapat 9 ruang isolasi yang sekarang penuh. Masing-masing ruangan diisi oleh 4 pasien, dan ada 3 dokter yang mana setiap dokter menangani beberapa pasien hingga maksimal 3 ruangan. Next. Berdasarkan kasus yang kita kaji, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi entitas. Entitas di dalam database sendiri merupakan benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal lainnya yang mempresentasikan data, dan data tersebut akan disimpan ke dalam pangkal data. Entitas dari kasus yang kita kaji meliputi 1 rumah sakit, 2 dokter, 3 pasien, 4 ruang isolasi. Keempat entitas yang sudah teridentifikasi disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Devi Kusuma Putri. Pada step selanjutnya, dilakukan penentuan relasi, di mana relasi itu sendiri merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi yang terjalin dari entitas yang telah dikaji ialah rumah sakit memiliki dokter dan ruang isolasi. Dokter merawat pasien, dan pasien menginap di ruang isolasi. Keempat relasi yang sudah terjalin disimbolkan dengan bentuk belah ketupat. Next. Step berikutnya yaitu menentukan kardinalitas. Kardinalitas merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi itu meliputi 1 rumah sakit memiliki 1 atau lebih dokter, dan 1 atau lebih dokter dimiliki oleh 1 rumah sakit. 1 rumah sakit memiliki 1 atau lebih ruang isolasi, dan 1 atau lebih ruang isolasi dimiliki 1 rumah sakit. 1 dokter merawat 1 atau lebih pasien, dan 1 atau lebih pasien dirawat oleh 1 dokter. 1 atau lebih pasien menginap di 1 ruang isolasi, dan 1 ruang isolasi diinapi oleh 1 atau lebih pasien. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Hani Sukma. Lalu menentukan atribut, di mana atribut itu sendiri adalah sifat atau karakteristik yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah entitas. Sifat atau karakteristik yang terdeskripsi yaitu entitas rumah sakit memiliki kunci primer, ID RS, dan atribut nama RS, alamat RS, dan telepon RS. Entitas dokter memiliki kunci primer NIP, dan atribut nama dokter, spesialisasi dokter, alamat dokter, dan telepon dokter. Entitas pasien memiliki kunci primer NRP, dan atribut nama pasien, data pasien, alamat pasien, telepon pasien, dan diagnosis pasien. Entitas ruang isolasi memiliki kunci primer, kode ruang, dan atribut nama ruang, lantai ruang, dan biaya per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kezia Olivia. Step berikutnya adalah membuat ERD, di mana ERD itu sendiri adalah model untuk mendeskripsikan isi suatu basis data dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi antar entitas.
di mana IRD merupakan gabungan dari step-step yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan setiap entitas sudah memiliki atributnya masing-masing yang disimbolkan dengan bentuk elips. Dapat dilihat, satu rumah sakit dengan atribut nama rumah sakit, alamat rumah sakit, telepon rumah sakit memiliki satu atau lebih dokter, dan satu atau lebih dokter dimiliki oleh satu rumah sakit. Satu rumah sakit dengan atribut nama rumah sakit, alamat rumah sakit, telepon rumah sakit memiliki satu atau lebih ruang isolasi dengan atribut nama ruang, lantai ruang, biaya per hari, dan satu atau lebih ruang isolasi dimiliki oleh satu rumah sakit. Satu dokter dengan atribut nama dokter, spesialisasi dokter, alamat dokter, telepon dokter, merawat satu atau lebih pasien, dan satu atau lebih pasien dirawat oleh satu dokter. Satu atau lebih pasien dengan atribut nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, alamat pasien, telepon pasien, diagnosis pasien menginap di satu ruang isolasi, dan satu ruang isolasi diinapi oleh satu atau lebih pasien. Berikutnya akan dijelaskan oleh Matthew Darren Kusuma. Selanjutnya, contoh data yang dibuat dari contoh kasus yang dikaji terdiri dari yang pertama, data rumah sakit dengan atribut ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat rumah sakit, dan telepon rumah sakit. Kedua, data dokter dengan atribut NIP dokter, nama dokter, spesialisasi dokter, alamat dokter, dan telepon dokter. Ketiga, data pasien dengan atribut NRP pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir pasien, alamat pasien, telepon pasien, dan diagnosis pasien. Dan yang terakhir adalah data ruang isolasi dengan atribut kode ruang isolasi, nama ruang isolasi, lantai ruang isolasi, dan biaya ruang isolasi. Seperti yang tertera pada tabel sebelumnya, selanjutnya kita akan menentukan kunci primer dan kunci tamu. Kunci primer adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mendefinisikan secara unik suatu kejadian, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu kejadian. Yang kedua, kunci tamu adalah satu set atribut sebagai key penghubung kedua tabel dan melengkapi satu hubungan terhadap primary key yang menunjukkan ke induknya. Sehingga dapat diketahui kunci primer dari yang pertama rumah sakit adalah ID rumah sakit, kemudian kunci primer dari dokter adalah NIP dokter, kunci primer dari pasien adalah NRP pasien, dan kunci primer dari ruang isolasi adalah kode ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Sukma. Setelah kunci primer, kunci tamu, dan relasi data, didapatkan hasil data sebagai berikut. NRP pasien 7214190, nama pasien Cacep Batara, tempat tanggal lahir pasien Subang 29 Mei 1999, alamat pasien Jalan Insinyur Juanda nomor 37, telepon pasien 089828334042. Diagnosis COVID-19, NIP dokter 326419851989, ID rumah sakit 32641985, kode ruang 2C3. Sekian pemaparan dari kami sebagai kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.